Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di dalam channel belajar tentang kapal dan yang terkait dengan kapal, misalnya kepelabuhanan dan bisnis-bisnis pendukung kepelabuhanan. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan, khususnya kawan-kawan yang bergerak di bidang pelabuhan, yaitu di bidang kepelabuhanan batu bara, ya, muatan batu bara. Muatan itu ada banyak jenisnya, yaitu jenis muatan gas seperti LNG, ya, gas carrier itu, misalnya di BP Tangguh atau di PJN, ya, itu adalah muatan gas dan itu membutuhkan kepanduan yang terkait dengan gas, ya. Kegiatan kepanduan itu dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya yaitu pemanduan, atau bahasa Inggrisnya namanya pilotage, ya. Bahasa Indonesianya namanya kepanduan. Petugas yang melaksanakan tugas itu disebut dengan pandu, ya, disebut dengan pandu. Nah, kawan-kawan semua, kali ini saya akan berbagi perihal bisnis terkait dengan pilotage di suatu pelabuhan dan khususnya pelabuhan batubara, ya. Karena batubara itu dari tambang, dari mining, coal mining, dilakukan proses transportasi hauling sampai ke stockpile, dan stockpile dipindahkan ke tongkang, kemudian dari tongkang itu kita masuk ke yang namanya kapal besar yang mungkin bisa jadi feeder vessel, dan mungkin juga dari feeder vessel itu ke yang namanya mother vessel, ya. Dan kegiatan lalu lalang daripada kegiatan transportasi batu bara ini bisa menimbulkan satu potensi kecelakaan, ya. Potensi adanya accident atau collision, tabrakan. Jadi pemerintah dari suatu pelabuhan perairan tertentu itu oleh dunia diminta untuk menyelamatkan, tindakan penyelamatan terhadap traffic yang ada di situ, ya. Makanya dibutuhkan kepanduan, ya, dibutuhkan kepanduan. Dan kegiatan perlu ada namanya kegiatan diawali dari kegiatan master, ya, kegiatan master yang atau nahkoda yang melakukan pelayaran di daerah sekitar itu. Nah, kawan-kawan semua, baik kita mulai dari kegiatan pemanduan, ya. Pemanduan orangnya disebut pandu atau pilot. Semua kapal yang melintasi suatu wilayah tertentu, ada suatu perairan yang mewajibkan menggunakan jasa pandu. Tapi ada suatu perairan yang tidak mewajibkan jasa pandu. Kapan kapal itu harus menggunakan jasa pandu, itu tergantung daripada regulasi nasional, ya, yang ada di suatu negara, atau tergantung dari local regulation atau otoritas yang ada di tempat tersebut. Nah,
Kapan dia tidak perlu? Bila mana ketentuannya adalah nahkoda mempunyai lisensi sebagai seorang pandu atau sebagai pilot ya nahkoda. Makanya Pak nahkoda itu ada yang mempunyai lisensi pandu, ada yang tidak mempunyai lisensi pandu. Nah, kenapa? Karena di dalam suatu traffic ya vessel traffic yang di suatu pelabuhan atau perairan itu ada yang padat, ada yang tidak padat, apalagi yang berada di lintasan yang sangat sempit ya atau mungkin perairan yang ada tingkat kedangkalannya luas tapi yang kedalamannya cuma sempit ya. Jadi perlu adanya satu manuver yang lebih hati-hati ya, kegiatan navigasi kapal yang lebih hati-hati. Dan itu biasanya kegiatan kepanduan ini itu dikelola oleh perairan lokal ya, perairan lokal setempat. Nah, yang terlibat siapa saja? Biasanya pemesan daripada pandu ini adalah broker kapal yang di-calling oleh kapten kapal atau oleh pelabuhan, oleh pemilik kapal, operator kapal untuk melakukan atau meminta adanya jasa kepanduan. Ya, jadi broker itu menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam proses kepanduan. Yang kedua yaitu pandu itu sendiri. Ya, pandu itu biasanya tergabung dalam suatu organisasi perusahaan dan perusahaan tersebut atau lembaga tersebut adalah milik negara ya, milik suatu negara yang diatur oleh salah satu undang-undang di suatu negara tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kalau itu pilotnya atau kaptennya mempunyai license, pilotage license, maka biasanya tidak perlu menggunakan layanan pandu ya. Setiap negara mempunyai undang-undang sendiri mengenai kepanduan ya. Setiap negara mempunyai regulasi sendiri ya. Ada terkait dengan bagaimana cara melakukan informasi tukar menukar informasi dari kapal ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke kapal ya. Karena jalur pelayaran itu tidak boleh sembarangan dilintasi oleh suatu pelabuhan, oleh suatu kapal ya, itu jalur pelayaran. Pihak-pihak yang terlibat di situ pandu biasanya dikelola dengan suatu organisasi, ada manajernya, manajer lokal atau pimpinan kepanduan di situ, kepala pandu misalnya ya. Ada tim pengawas pandu ya, itu juga dan personel pandu itu sebut tersendiri ya, itu harus bersertifikat dan diatur oleh otoritas pelabuhan atau oleh suatu negara. Beberapa negara itu pandu itu memiliki usia yang sangat luas, seperti di Eropa itu ada yang 320 tahun, ada yang usianya ratusan tahun itu usianya ya. Di Inggris juga demikian, itu kepanduan itu. Saat ini tidak dengan cara manual, misalnya permintaan jasa akan kepanduan itu bisa dilakukan secara online dan prosesnya juga dengan digitalisasi. Peta-peta lautnya pun juga sudah menggunakan peta-peta laut yang digital ya. Nah, digital atau nautical charts-nya juga elektronik semuanya itu. Jadi penting sekali. Jadi kapan kapal harus meminta jasa itu sebaiknya broker kapal yang itu atau operator kapal bisa membantu kegiatan manuver daripada kapten kapal ya. Khususnya untuk kapal-kapal yang mengangkut muatan-muatan berbahaya ya, AMDG ya, International Maritime Dangerous Good ya, barang-barang yang berbahaya atau kapal yang memang ukurannya luar biasa besar dibandingkan dengan ukuran perairan di situ. Ya besar itu maka
kepanduan ini dibutuhkan atau jasa pandu itu dibutuhkan ya. Sehingga ada kapal yang tidak boleh berlayar karena dia harus menggunakan pandu atau dengan berdasarkan aturan harus menggunakan pandu ya. Pandu biasanya beraksi atau bertindak itu sekitar di pintu laut pelabuhan, misalnya di pintu dam atau pintu laut itu biasanya pandu itu melakukan satu kegiatan awalnya ya, didatangin kapal tersebut, kemudian dilakukan komunikasi dan bila oke pandu akan naik ya. Naik turunnya pandu itu di sekitar di luar dam atau di luar pintu laut itu namanya itu. Ya ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan kapal ya, keselamatan kapal itu sendiri, keselamatan kapal lain, keselamatan traffic, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, termasuk kecelakaan kerja. Ya itu yang paling penting diketahui. Bagi para pihak-pihak yang terlibat lainnya, misalnya broker dan kapten kapal atau ABK, juga mohon diperhatikan untuk bisa mempelajari aturan atau regulasi terkait dengan kepanduan. Bagaimana kita mempersiapkan pre-planning ya, bagaimana kita pre-planning untuk menggunakan jasa pandu, bagaimana kita planningnya, bagaimana kita eksekusi daripada proses menggunakan jasa pandu sampai kita melakukan berthing atau sandar dan itu pun juga menggunakan jasa pandu. Yang sekarang ini alhamdulillah sudah dilakukan secara online sistem di mana-mana, baik di Asia, di Eropa, Australia, Amerika, semuanya sudah menggunakan e-pilotage dan online, dilakukan secara online. Demikianlah kira-kira berbagi singkat saya tentang apa itu pilotage atau kepanduan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bebas pandemi COVID.